Jadi batin kita, mental yang sehat itu yang seperti apa? Perhatikan nanti ini bahan muhasabah kita semua ya, introspeksi kita. Jadi mental sehat itu setidaknya cirinya 5. Nanti kita lebih detail lagi. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Saya awali dari hidup sehat dulu ya. Ini hidup sehat, sehat ruhani. Jadi batin kita, mental yang sehat itu yang seperti apa? Perhatikan nanti ini bahan muhasabah kita semua ya, introspeksi kita. Jadi mental sehat itu setidaknya cirinya 5. Nanti kita lebih detail lagi. Jadi hidup sehat itu hidup yang punya meaning, punya makna dan sadar tujuan. Teman-teman harus bisa jawab kalau ditanya tujuan hidupmu apa. Tujuan hidup ini tidak sama persis dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu yang dimaksud pekerjaan atau karir. Jadi tujuan hidup itu mirip kalau dulu teman-teman kecil waktu ditanya ingin jadi apa besok, terus tidak tahu jawabannya apa kan, terus teman-teman bilang ingin berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, tetangga-tetangga kan gitu. Nah, ini namanya jenis tujuan hidup. Nah, harus punya ini dan harus punya meaning. Punya meaning itu teman-teman bisa jawab mengapa saya ada. Itu berarti teman-teman punya makna tentang hidup ini. Ini ciri pertama. Kalau belum punya, ayo diupayakan. Tidak usah panik juga, tidak usah stres ya. Ayo pelan-pelan. Yang kedua, mental sehat, batin sehat itu punya value. Ada nilai-nilai yang ingin kita tegakkan, yang jadi sandaran hidup kita. Jadi hidup kita kan yang muda-muda kadang-kadang senang, saya ingin bebas saja Pak, tidak mau diatur, tidak mau ada apa-apa, pokoknya bebas sebebas-bebasnya, malah capek. Justru hidup nyaman itu kalau kita sadar nilai, ada yang diperjuangkan, ada yang disandari. Itu namanya value. Orang sebebas apapun sebenarnya secara tidak sadar juga punya value-nya sendiri. Tidak ada orang yang bisa sama sekali bebas, sama sekali lepas. Paling tidak dia sedang menegakkan satu value namanya nilai kebebasan. Jadi tidak ada orang yang tidak terikat oleh apapun. Setiap orang terikat oleh nilai yang dia anggap baik, yang dia anggap benar, yang dia anggap berharga. Itu kedua. Orang yang tidak punya nilai, tidak menghargai tatanan, tidak menghargai standar-standar hidup, dia akan sulit untuk berkembang. Yang ketiga, transenden. Transenden ini maksudnya kita sadar bahwa hidup ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, yang melampaui diri kita dan mempengaruhi kita. Kita kalau sendirian tanpa yang lebih tinggi itu, kita itu lemah, banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ada yang lebih kuasa, lebih tinggi, melampaui kita, yang membawa pengaruh pada hidup kita. Ini dimensi transenden namanya. Yo, kalau yang beragama biasanya ditegaskan itu ya Tuhan. Tapi mungkin ada orang lain yang dianggap melampaui dirinya, itu mungkin bisa nilai tertentu, bisa wawasan tertentu, dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan panjang tentang transendensi. Kemudian
Hidup dengan batin sehat itu adalah connecting, kesadaran bahwa kita ini tidak sendirian. Saya tidak ada artinya apa-apa tanpa kalian. Kalian butuh teman kalian, dan seterusnya. Jadi kita ini saling nyambung. Jangan dikira kalau saya sedih terus yang sedih hanya saya. Bisa saja temanmu lihat kamu sedih ikut sedih. Ini punya teman kok merengut saja, akhirnya kita ikut merengut. Gitu loh. Kalau punya teman ceria, kamu kan ikut ceria. Ini kesadaran keterhubungan. Begitu buka medsos, isinya orang gegeran debat, nah, kan kita ikut panas. Jadi padahal kemarin-kemarin kita bilang saya tidak ikut-ikutan kampanye-kampanyean, silahkan saja. Tapi begitu baca postingan-postingan, ikut panas kita. Kenapa begitu? Kita itu terhubung, jangan lupa. Jadi ada aspek connecting. Jadi kalau ingin baik, ya ayo baik bareng-bareng. Kalau ada yang rusak, ya bisa nular dan akhirnya kita bisa rusak bareng-bareng. Maka penting masing-masing kita sadar bahwa kita ini terhubung. Jangan kamu bilang, Allah ngapain sih kamu ikut campur rusak-rusakku sendiri, kalau tidak mau ya minggir saja. Ya memang rusak-rusakmu sendiri, tapi merusak ya keterhubungan di antara kita. Karena kamu rusak, ya pengaruh rusakmu bisa masuk padaku. Karena kamu tiap hari misuh-misuh, ya mulutku ya gatel pengen misuh balik akhirnya. Kenapa? Kita ini connecting, terhubung. Nah, maka carilah koneksi yang baik. Jangan cari koneksi yang toksik. Nah, itu bahasamu hari ini kan itu, toxic relationship. Oke, ya istilahmu sendiri loh hari ini. Nah, yang terakhir becoming. Hidup nyaman, ideal, itu ya yang kita tambah baik, tambah baik. Jangan ada yang merasa sudah baik. Yang merasa sudah baik alamat tidak bisa tambah baik lagi, wong sudah. Jadi kita itu ya sebut saja lumayan baik, tapi masih bisa lebih baik lagi. Ada banyak hal dari diri kita yang bisa diperbaiki lagi. Untuk membangun pride, kebanggaan diri, ayo membuat diri kita lebih baik lagi, meskipun kecil. Dan ayo kita sadari ini. Kemungkinan teman-teman yang merasa kecewa dengan dirinya, merasa hancur hidupnya, itu tidak melihat dirinya yang bisa tambah baik lagi, entah dalam hal apa. Meskipun hanya kecil, ayo kita akui itu, bahwa saya sudah lebih baik kok Pak. Meskipun sangat kecil, tidak apa-apa. Itu menumbuhkan pride-mu pada dirimu. Pak, saya kalau tahun lalu sholatnya bolong-bolong Pak. Alhamdulillah sekarang masih bolong, tapi tinggal sedikit bolongnya. Nah, itu kan lumayan, ada yang lebih baik. Pak, kemarin saya sholat subuh mesti telat Pak, jam 7 baru bangun. Alhamdulillah sekarang jam 6:30 sudah bangun. Loh, itu kan tambah baik, lumayan. Akui saja kamu lebih baik, tidak apa-apa. Menumbuhkan pride, kebanggaan pada dirimu. Meskipun sedikit, saya lebih baik sekarang. Nah, kalau gagal di satu aspek, cari di aspek yang lain, yang di situ kalian tumbuh lebih baik. Ini untuk menghindarkan dari rasa putus asa, rasa frustasi bahwa kamu itu tidak ada baiknya, kamu itu gagal semua, kamu itu hidupmu hancur, tidak ada yang baik yang kamu lupakan. Nah, itu becoming. Jadi ayo teman-teman, ada 5 aspek hidup sehat secara batin, secara spiritual yang penting kita perhatikan. Apakah kita sudah sehat dalam 5 aspek ini? Jadi yang pertama makna, meaning, yang kedua values, yang ketiga transcendent, yang keempat connecting, dan yang kelima becoming.
Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang kesehatan mental. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Ini kurvanya jungkel ke bawah. Yo, yang paling sehat ya tentu saja level no distress, kita normal. Tapi jarang ada orang yang total normal sehat, ndak ono stres belas. Agak sulit. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Yo, paling tidak kalian adalah di level kedua, yaitu mental distress. Ada tekanan, ada masalah, tapi masih bisa kita atasi. Nah, jadi ini yang kedua. Semoga kita paling tidak ada di sini lah ya. Jangan ada di yang ketiga. Kalau di yang ketiga ini agak sedang sebutannya. Kalau tadi ringan, ada gangguan mental yang signifikan. Nanti ada banyak cirinya. Kalau ini, kalian harus hati-hati. Semoga bisa diatasi. Karena kalau tidak bisa diatasi, jatuhnya di yang paling bawah. Gangguan mental, mental illness. Nanti kita sebut ciri-cirinya ya. Tapi ini untuk parameter saja. Kalau sudah sakit mental itu yang memutuskan tetap dokter ya, psikiater, yang ahli di bidangnya. Makanya kalian ndak usah ngarani temenmu, wah edan kamu sekarang itu, ndak lah. Ke dokter lah dulu, ndak apa-apa. Mungkin gangguan tadi masih terganggu karena ada masalah. Mungkin stres kecil-kecilan, ndak masalah. Toh nanti lama-lama bisa diatasi sendiri. Mungkin ketika gangguan itu menyerang kamu stres beneran, tapi lama-lama bisa ngatasi. Jadi itu paling di level 3. Jadi pas diputus kemarin ndak bisa tidur tapi sekarang sudah bisa Pak. Ndak lama kok Pak, paling seminggu selesai. Nah, itu berarti kamu di yang ketiga. Tapi kok terus-terusan kamu stres terus kamu bisa masuk ke yang keempat. Kalau ini sudah perlu bantuan psikolog, psikiater. Oke, minta diantar temennya ke. Ndak apa-apa. Jadi ini kalian perhatikan dulu ya kesehatan mentalmu. Nah, cirinya mental sehat ini secara umum. Kalau tadi kan ranahnya, kalau ini ciri konkretnya. Yang pertama, emosinya seimbang. Emosi seimbang itu bukan tidak bisa marah, stabil, terus tidak begitu. Kadang marah tapi bisa ngatasi, kadang kecewa tapi bisa ngatasi. Kadang dikit-dikit ada putus asanya, tapi bangkit lagi. Ini namanya seimbang. Orang hebat itu bukan yang tidak bisa marah sama sekali, tapi kadang-kadang marah, tapi terus dia bisa mengatasinya sendiri. Nah, ini namanya seimbang. Silahkan kalian cek dirimu bisa ngatasi tidak kalau sedang kena gangguan emosi. Mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin jengkel. Nah, kamu bisa ngatasi sendiri. Kalau bisa ngatasi sendiri, kamu imbang. Terus yang kedua, tahan terhadap stres. Tadi saya bilang tidak ada orang yang tidak bermasalah. Semua orang punya masalahnya sendiri. Bedanya ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Ada yang masalahnya kecil saja rasanya besar. Ada yang ini masalah besar loh, tapi rasanya kecil. Mahasiswa itu ada yang cuma satu mata kuliah dapat C. Itu stresnya luar biasa. Yang satu sudah terancam DO, nilainya E semua, santai. Loh, itu kan hebat daya tahannya terhadap stres itu. Masih bisa ketawa-ketawa, ngerokok, ngopi, dia masih santai. Padahal temennya itu jungkir balik hanya dapat nilai C. Nah, ini urusan daya tahan kamu hebat.
Atau jangan-jangan sudah level sakit tadi. Jadi ini daya tahan ya. Ayo latihan untuk menghadapi tekanan. Karena tidak mungkin hidup itu tanpa tekanan. Jangan mau selalu dituduh generasi Z itu dalamnya rapuh seperti stroberi. Ndaklah, kalian kuat kok. Bisa dilatih sejak sekarang. Nah, yang ketiga, mental sehat itu pergaulannya juga sehat. Hubungan sosialnya sehat. Bisa berteman. Jadi enak kalau diajak bergaul, itu berarti sehat. Karena ada orang itu yang sosialnya kacau. Tiap kali punya teman masalah, terus jengkeli orang, nyusahi orang, ngerepoti orang. Hubungan sosialnya tidak bagus. Nah, kalau kalian banyak sekali teman, banyak yang respect dengan kalian, itu kemungkinan hubungan sosialmu bagus. Nah, itu ciri-ciri mental sehat. Kemudian yang keempat, percaya diri. Pede, mau apa-apa siap. Nah, itu percaya diri. Kamu yakin bahwa kamu bisa. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Mungkin tadi ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang salah. Biasa dalam hidup. Siap bangkit lagi. Aslinya saya bisa kok, Pak. Kok gagal terus? Ya berarti yang tadi tidak asli, Pak. Ah, nanti kalau sukses, itu aslinya. Gitu loh, biar kamu percaya diri. Jadi, wong manusia itu makhluk potensi. Kamu bisa jadi apa saja. Sejauh kamu mau dan siap untuk belajar. Maka percaya dirilah. Yang kelima, mentalmu sehat kalau kamu mampu mengambil keputusan sendiri. Banyak yang kalau mau ngambil keputusan bingung. Tanya temen ini, tanya temen itu. Akhirnya bingung sendiri. Terus dipikir lagi, kok belum mantap ya, tanya lagi. Sudah apa yang istikharah bolak-balik, sudah membuka Al-Quran. Kan ada itu, saya dulu pernah dikasih petunjuk begitu, dibuka Al-Quran baris ke-7, tentang apa, itu jawabannya, kan gitu. Wis bolak-balik begitu, kok beda-beda terus ayatnya, Pak. Bingung saya, Pak. Terus tanya teman, masih bingung. Itu sebenarnya urusannya kemampuanmu memantapkan hati. Biasanya ya karena kamunya sendiri tidak stabil. Temanmu ngasih saran, ini loh bagus. Jangan-jangan nanti begitu, tidak jadi. Kalau ini lumayan sih, tapi ada efeknya itu. Terus ini, jadi kamu bingung sendiri. Kamu pengen keputusan yang tidak ada efeknya, ya tidak ada. Jadi tidak mampu mengambil keputusan. Itu nanti sering jadi masalah. Ayo latihan memantapkan diri, memantapkan hati, percaya diri. Kalau menurutmu itu baik, ambil saja, putuskan, jalani. Ada efek, ada kurangnya, ada gagalnya, biasa dalam hidup. Jadi karena kebingungan itu jauh lebih menyiksa dibandingkan kamu sudah ngambil keputusan ternyata ada efeknya. Nanti efeknya dinetralisir. Yang keenam, fleksibel. Fleksibel itu bisa menyikapi perubahan situasi. Ya dulu punya prinsip begini, tapi sekarang situasinya berubah. Kalau masih berprinsip begini, tidak mungkin bisa. Apalagi situasi tidak harus selalu kondisi kita, bisa saja situasi sekeliling. Tiba-tiba ada pandemi misalnya, ya mungkin rencana-rencanamu gagal semua. Itu kalau tidak fleksibel, kamu akan stres berat. Segala situasi mungkin terjadi. Sudah berharap ditandatangani sama dosennya, begitu ketemu diacak-acak lagi. Wah itu kan, lama lagi ini. Ya enggak apa-apa, pokoknya kamu harus siap menghadapi situasi apapun. Itu namanya fleksibel.
Sudah semangat mau ngaji, tengah jalan hujan itu ya. Ya ndak usah mengeluh, biasa ya, kadang hujan, kadang ndak hujan, itu kan biasa. Tinggal kamu atur gimana menyikapinya, kan itu saja. Kalau kita ndak fleksibel ya kita akan pontang-panting, karena hidup ini dinamis, berubah-ubah. Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kalau kita ndak fleksibel, sulit. Tidak apa-apa, kadang-kadang orang nyebut kita mencela-mencela, tadi bilang apa, sekarang bilang apa. Loh, situasinya memang berubah. Tadi memang tak ajak nongkrong makan es misalnya, tapi udan terus dingin kayak gini, ya gantilah ngopi saja, kenapa? Situasinya berubah. Kalau tetap beli es nanti pilek kamu. Loh, ini namanya fleksibel, lihat situasi. Menandakan mentalmu sehat. Jangan sekali es krim ya tetap es krim, tidak begitu ya. Kalau memang situasinya tidak mendukung ya bisa diubah, menyesuaikan dengan situasi. Ya banyaklah pilihan-pilihan hidupmu kan. Dulu mungkin kamu zaman SMA janji sama temanmu, nanti ya siapa tahu kita jodoh misalnya. Situasinya berubah, ternyata di kampus banyak yang lebih. Iya, wong yo belum nikah yo. Nah itu kamu harus paham situasi daripada kamu stres sendiri. Ada mahasiswa itu sebelum kuliah pokoknya Pak, saya hanya kuliah saja, tidak mau macam-macam. Ternyata kuliah dapat semester 2, semester 3 tidak jadi, kuliah saja, tiduran saja akhirnya. Kalau ditanya, Mas kemarin katanya kuliah saja, menyesuaikan situasi Pak. Saya fleksibel Pak. Kampus sudah ada menarik-menariknya Pak, sudah tidur aja. Oke, ya asal engkau bahagia silahkan saja. Kemudian mental sehat itu puas dengan hidupmu. Cirinya gampang lah, orang puas itu apa? Bersyukur. Tidak banyak mengeluh. Berarti kamu puas, mentalmu sehat. Kalau masih banyak sekali keluhan-keluhan, yuk kita cari titik-titik di mana kita bisa bersyukur. Dan yang ke-8, mandiri. Kita bisa hidup tanpa tergantung banyak hal di luar diri kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjalankan keinginan kita sendiri. Semakin kita mandiri, semakin kita kuat. Mental kita sehat. Ayo ya, ini mumpung akhir tahun ya. Sejauh mana kamu sehat, coba cek 8 parameter ini. Di titik mana kamu masih lemah, di titik mana sudah kuat. Ini jadi ukuran. Kalau banyak yang lemah, ya tidak harus putus asa, diperkuat. Nah, saya lanjutkan. Ini ada quotes menarik. Saya terjemahkan. Engkau tidak harus berusaha positif sepanjang waktu. Merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, dan cemas adalah hal yang wajar. Memiliki perasaan seperti itu tidak menjadikanmu orang yang negatif, namun hanya menjadikanmu manusia. Kok saya mudah sedih, Pak, marah, Pak, kesal, frustasi, takut, cemas. Saya kok begini sih, Pak? Ya enggak apa-apa, manusiawi. Problemnya bukan kamu punya perasaan itu apa enggak, caramu merespon perasaan-perasaan tadi. Itu nanti menentukan mentalmu sehat, kamu sudah dewasa atau belum. Manusia wajar saja, kadang bisa sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi. Tidak apa-apa. Jadi kalau kalian ngalami, kalian sadari saja. Oh, saya sedang marah ini. Itu mungkin bisa menurunkan level marahmu banyak. Oh, ternyata ini saya cemas. Banyak kita yang panik, tidak sadar, bingung, akhirnya
Seolah-olah kalau sedang kesal, sedang takut, sedang cemas itu sesuatu yang tercela. Padahal manusiawi saja. Tergantung nanti kita menyikapinya. Ini yang lebih penting. Kalau kita tidak menerima perasaan ini, kalau kita menyangkal, denial, itu kemungkinan salah respon. Wong marah tapi ndak kok, saya ndak marah. Kata siapa marah, tapi kalau melulu-melulu. Ya sudah jelas marah, tapi ndak diakoni. Kalau marah itu sulit disembuhkan. Sudah jelas takut, saya ndak takut. Saya ndak takut. Ya aku bilang gitu menunjukkan kamu takut sebenarnya. Diakui takut, terus direspon secara positif. Jadi itu dulu saya pernah di pesantren itu, di satu kamar mandi kan dirumorkan sebagai angker. Nah, satu ketika teman saya malam-malam masuk ke situ, tiba-tiba ada angin, pintunya gebrak sendiri, beruak. Wah, dia terus berdiri sambil teriak-teriak, aku ora wedi, aku. Ya. Lah iya, dia bilang tidak takut, justru itu menunjukkan dia ketakutan. Gitu. Kita sering begitu, untuk nutupi sebenarnya kita takut. Oke ya, tidak apa-apa. Orang itu wajar saja. Kadang sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi, kadang cemas, kadang takut. Itu masih belum negatif. Bisa negatif kalau respon kita salah. Itu menunjukkan kita masih manusia. Kita bukan mesin. Kalau mesin enak, diprogram sabar, terus ini sabar, terus nggak bisa nanti diprogram tawakal terus gampang kalau mesin. Kalau manusia kan nggak sesimpel itu. Makanya yuk latihan pelan-pelan untuk menyikapinya secara positif. Nah, ini menarik untuk bahan muhasabah ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan diri kita. Apakah aku normal, Pak? Apakah saya baik-baik saja, Pak? Kalian tidak usah takut, tidak usah frustasi, tidak usah galau kalau merasa tidak baik-baik saja. Wong normal tidak normal itu tergantung parameternya. Di situ saya tulis misalnya, normal dan tidak normal itu bisa dari banyak pendekatan. Bisa normal tidak normal itu pendekatannya sosiokultural, sesuai kewajaran di tengah masyarakat. Kadang-kadang di masyarakat tertentu ini normal, di masyarakat yang lain tidak. Nah, jadi kadang-kadang kalian juga begitu, merasa tidak normal karena tidak cocok saja dengan kesepakatan masyarakatnya. Mungkin tidak ada hubungannya dengan benar salah, tapi yo kalah dari sisi populer saja. Di situ saya kasih contoh ini. Kalau di buku ada contoh, di budaya tertentu menangis meratap pada pemakaman orang asing itu biasa, tapi di budaya yang lain dianggap tidak normal. Wong pemakamannya orang asing kok sampai menangis meratap-ratap. Nah ini namanya budaya. Ada satu daerah kalau teman-teman disuguh makan harus habis. Tapi di daerah yang lain kalau teman-teman disuguh makan justru jangan habis. Nah itu kenormalan yang berbeda dari kultur yang berbeda. Kenapa sih logikanya kok yang di sini harus habis? Ya biar tidak mubazir. Sementara yang sini jangan sampai habis, biar kita tidak dianggap nek basa Jawa ini geragas. Disuguhi banyak sekali yo, habis semua kan gitu. Ya makanya kalian harus pinter-pinter ya kalau bertamu di tempat yang jangan sampai habis yo, kalau ngambil makanan yang banyak nanti biar tidak habis. Nah, kalian harus paham budaya. Jadi normal dan tidak normal ini berdasarkan budaya. Ada yang berdasarkan fungsi, namanya pendekatan fungsional. Disebut normal
kalau kita bisa melakukan apa saja sendiri, mandiri. Bisa makan sendiri, bisa sekolah sendiri, bisa jalan sendiri, bisa apa-apa mandiri, terus berarti kamu sehat. Nah, ini namanya fungsional, kamu normal. Nah, yang tidak bisa sendiri, perlu bantuan, perlu dorongan, orang menyebutnya tidak normal. Ini namanya pendekatan fungsional saja. Ada kalanya normal dan tidak normal itu berdasarkan zamannya saja. Zaman dulu normal, zaman sekarang tidak normal. Di buku ada contoh, zaman dulu kalau ada guru mukul muridnya, biar muridnya kapok, biar muridnya jadi tidak nakal lagi, itu biasa. Tapi sekarang bisa dilaporkan polisi gurunya. Nah, normalnya berubah hari ini. Nah, ini pendekatannya sejarah. Makanya kalian jangan kaget, kan banyak itu sekarang yang lapor-melapor guru dan murid itu. Zamannya berubah ternyata. Tidak sama dengan dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya kadang-kadang setiap hari Senin itu gurunya ganti penggaris. Iya, karena tiap hari Senin kita disuruh baris, dilihat kukunya. Kalau panjang-panjang kukunya dipukul pakai penggaris, gitu ya. Kadang sampai penggarisnya patah. Itu kalau hari ini bisa ditangkap polisi, gurunya dianggap penganiayaan. Tapi zaman dulu normal. Itu berarti pendekatan sejarah, normal tidak normal itu. Ada kalanya pendekatan situasional, ya lihat situasi. Di situasi tertentu normal, tapi di situasi yang berbeda ya tidak normal. Kamu kuliah misalnya pakai baju tidur, orang menyebut kamu itu tidak normal, kuliah kok pakai baju tidur. Nah, berarti apa? Salah situasi, bukan berarti pakai baju tidur itu keliru, tapi tidak pas situasinya. Nah, kalau baju tidur kamu pakai tidur baru pas. Ini namanya situasional. Situasinya apa, kamu melakukan apa. Normal dan tidak normalnya tergantung situasi. Ada pendekatan medis. Kalau ini ya berdasarkan vonis ahlinya. Kalau ingin tahu normal atau tidak, ketemu dokter, ketemu psikiater, ketemu psikolog. Ada normal dan tidak normal itu berdasarkan statistik. Mayoritas. Itu seperti syairnya Ronggo Warsito itu, menangi zaman edan. Di zaman edan justru yang waras akan dianggap edan, karena semua orang edan. Kalau semua orang sudah edan, yang tidak edan akan dianggap edan. Yang waras dianggap tidak normal, karena semua orang sudah tidak normal lagi. Ini namanya statistik. Misalnya ngaji filsafat ini, semuanya setuju filsafat. Kalau ada satu yang anti filsafat, ini kan dianggap tidak normal. Ini normal dari aspek statistik. Mayoritas, minoritas. Jadi kalian tenang saja kalau ada orang bilang, kamu itu dasar tidak normal. Lu tidak normal dari perspektif apa dulu? Apakah perspektif kultural? Apakah perspektif sejarah? Apakah... Jadi biar kamu tidak terlalu stres kalau dianggap tidak normal ya. Ternyata normal tidak normal itu ya parameternya banyak macam-macam. Kadang baik-baik saja ya disebut tidak normal karena salah situasi misalnya. Mungkin kalian sering salah kostum atau salah apa, itu kan situasional. Atau ya vonis dokter saja, kan itu kata dokter. Kalau saya sih kan ada orang yang begitu. Nah, normal dan tidak normal, ya sakit tidak sakit tergantung saya lah. Masa tergantung dokternya, kan ada orang kayak begitu. Nah, ini ukuran-ukuran normal atau tidak. Tapi meskipun begitu, kalau ini kan standar, kalian tidak baik-baik saja kalau ada gejala-gejala ini. Ini kita belum masuk ke agama ya. Ini masih mencermati diri kita. Ini waras apa tidak. Ada banyak. Ini sebagiannya dulu ya. Kita tidak baik-baik saja. Coba dicek.
Teman-teman ngalami ini enggak? Yang pertama apa? Moodnya berubah secara drastis. Tiba-tiba sedih dalam sekali tanpa alasan. Atau seperti orang ekstase, ceria luar biasa, padahal ya tidak ada apa-apa. Itu alamat tidak baik-baik saja. Jadi moodnya tiba-tiba sangat drop atau tiba-tiba sangat melambung, tidak terkendali. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini, ambil nafas sebentar, mundur sebentar. Ada yang tidak beres. Atau yang kedua, ada masalah dengan tidur. Entah sulit tidur, entah berlebihan tidur, kokean turu. Pinginnya tidur saja. Nah, mulai pagi sampai sore tidur saja. Kemungkinan ada masalah. Atau sebaliknya, sulit tidur. Sudah macam-macam obat diminum, CTM sakbok entek misalnya. Ya kalau levelnya kalian obat tidur kan mahal, itu CTM. Nah, ada masalah. Jadi kalau kalian berhari-hari sulit tidur, mungkin ada problem dengan mental. Yo, kalau ndak bisa tidurnya malam ini saja atau 1-2 malam, mungkin karena kokean ngopi atau karena ada apa, itu mungkin bisa. Memang niatnya melekan mungkin bisa, tapi yang terus-terusan ndak bisa tidur, ada masalah pasti. Atau yang ketiga, berat badan naik drastis atau turun drastis, alasannya tidak jelas. Kamu tidak sadar, tiba-tiba kok naik atau tiba-tiba turun, mesti ada masalah. Ya kan, tapi kalau kamu sengaja diet atau sengaja makan banyak, itu beda, memang kamu sengaja. Tapi ini kamu sebenarnya tidak ingin diet atau tiba-tiba kurus. Kamu juga perasaan makan itu biasa-biasa tapi kok gemuk, atau selera makanmu tidak terkontrol, kemungkinan ada masalah. Atau kamu menyendiri, kamu pingin sendiri, tidak mau diganggu dalam waktu lama, kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ingin mengisolasi diri terus, tidak nyaman saya Pak dengan orang lain, saya ingin dengan duniaku sendiri, tidak mau diganggu. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Atau susah berkonsentrasi, ngambil keputusan susah, selalu bingung. Sekedar pingin makan di mana malam ini, itu mikirnya suwi banget. Stres gara-gara itu. Kok kamu kurus? Saya mikir Pak, mikir apa? Mikir makan di mana. Tiap hari begitu Pak. Jadi ada masalah Pak. Hal-hal biasa-biasa jadi sulit kamu putuskan. Kadang-kadang kita kemarin menyebutnya yang begini kan overthinking, untuk hal-hal yang tidak penting. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Yo kalimat saya tidak baik-baik saja itu saya tidak berani bilang kamu kesehatan mentalmu agak terganggu, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Masih ada lagi, yaitu tingkat energimu drastis berubahnya. Ada ndak yang teman-teman tiba-tiba mudah lelah? Biasanya saya itu sehat loh Pak, sekarang jalan sebentar ke kampus rasanya lelahnya luar biasa. Nah ini berarti energi kita tiba-tiba turun drastis. Atau ada gembira berlebihan yang tidak wajar. Cuma nonton apa gitu, ketawanya tidak selesai-selesai. Itu kemungkinan kita butuh pelampiasan. Jadi kita butuh pelarian. Nah ini
Jangan-jangan kita memang tidak baik-baik saja. Apalagi yang ini, ada persepsi atau pola pikir yang terganggu. Mungkin ada yang mengalami delusi atau halusinasi, melihat yang sebenarnya tidak ada, atau membayangkan yang buruk-buruk sampai kamu sedih sendiri. Nah, ini berarti kita tidak baik-baik saja. Ada lagi perubahan dalam perilaku. Jadi tiba-tiba sensi, ngamukan, tersinggungan. Kemungkinan ya memang tidak baik-baik saja. Atau merasa diri tidak bernilai. Mungkin kemarin pernah saya ceritakan ya, tiba-tiba ada mahasiswa yang curhat ke saya bahwa, Pak, kenapa sih saya itu ada di dunia ini? Gunanya apa Allah itu menciptakan saya? Wong saya merasa tidak ada gunanya apa-apa. Saya itu beban bagi semuanya yang lain. Kalau ada yang pikirannya begini ya memang sedang tidak baik-baik saja. Ayo kita bereskan pelan-pelan. Jangan kesusu ngambil keputusan yang buruk-buruk. Jadi ini rasa tidak bernilai. Apa sih gunanya aku, siapalah aku, dan lain sebagainya. Atau kalau yang terakhir ini mungkin agak unik. Ini namanya psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya gangguan jiwa, tapi merembetnya ke sakit fisik. Mudah sakit kepala, mudah nyeri, asam lambungnya naik, vertigonya kumat, dan lain sebagainya. Ini biasanya namanya psikosomatis. Kalau mau ujian, asam lambungnya naik. Itu psikosomatis namanya. Jadi sebenarnya itu pikiran, tapi yang mengimbas ke fisik. Jadi ini kebalikannya mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Kalau ini dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Karena diawali dari pikiran, dari jiwa, mengimbas ke sakit fisik. Kalau dalam sejarah Islam kan ada cerita Imam Ghazali menyembuhkan, saya lupa, kalau bukan Al-Ma'mun ya Al-Amin, waktu muda. Yang dia ini sedang anaknya raja tapi jatuh cinta tapi tidak berani ngomong. Karena ya dia anaknya raja, yang dicintai mungkin orang biasa. Sampai kemudian jatuh sakit. Nah, kan jatuh cinta, tidak berani ngomong, bisa jadi sakit. Ini namanya psikosomatis. Yang itu tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama Imam Ghazali, ketika beliau diminta nasihatnya gimana agar pangeran ini sembuh, sama Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i dibisikilah nama-nama jalan seluruh kota. Pas nama jalan di mana perempuan yang dia jatuh cinta ini tinggal, pangerannya melek. Wah, seneng Imam Syafi'i. Mesti hubungannya dengan jalan ini. Terus coba cari nama perempuan-perempuan semua yang tinggal di jalan itu. Dibisikkanlah ke telinganya pangeran itu, dan begitu pas nama perempuan yang dia cintai, kaget dia, tiba-tiba bangun. Nah, ternyata kuncinya di situ. Jalan keluarnya gampang, dikawinkan. Wong anaknya raja kan gampang. Kalau kalian tidak tahu saya. Ya kalau kalian stres koyo apa, meskipun ketahuan penyakitnya, kalau kayak gitu tidak jaminan juga. Kalau anaknya raja sih gampang. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.